Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di pertemuan ketujuh mata kuliah pengantar ekonomi makro. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ketujuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberikan kita keberkahan, kesehatan, sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan ke-7 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan ke-7 ini kita akan membahas materi mengenai ekonomi makro dalam perekonomian tertutup. Ekonomi makro dalam perekonomian tertutup. Sistem ekonomi tertutup adalah suatu sistem ekonomi di mana aktivitas ekonomi yang dijalankan hanya berlangsung di dalam negara yang bersangkutan tanpa melakukan hubungan ekonomi dengan negara luar. Analisis perekonomian tertutup dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu satu, analisis perekonomian tertutup sederhana dengan dua sektor yang terlibat, yaitu sektor rumah tangga dan sektor swasta atau perusahaan. Yang kedua, analisis perekonomian tertutup dengan tiga sektor yang terlibat, yaitu sektor rumah tangga, sektor swasta atau perusahaan, dan sektor pemerintah. Perekonomian tertutup dua sektor. Sektor rumah tangga membeli barang dan jasa dari sektor perusahaan dan sebagai imbalannya, sektor perusahaan menerima uangnya. Dalam hal ini, sektor rumah tangga sebagai pembeli demand side dan sektor perusahaan sebagai penjual supply side berproses membentuk pasar barang. Sektor perusahaan menggunakan jasa faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal dari sektor rumah tangga, dan sebagai imbalannya sektor rumah tangga menerima uangnya sebagai sewa, upah, dan bunga. Dalam hal ini sektor perusahaan sebagai pembeli atau demand side dan sektor rumah tangga sebagai supply, sebagai penjual atau supply side. Ini terjadi di pasar faktor produksi. Model perekonomian tertutup dua sektor. Kita lihat ada household, rumah tangga, ada bisnis, perusahaan, ada good and service, produk dan jasa. Ini adalah siklus model perekonomian tertutup dua sektor. Pendapatan rumah tangga. Uang yang diterima sektor rumah tangga sebagai sewa, upah, dan bunga disebut sebagai pendapatan atau penghasilan rumah tangga. Disimpulkan dengan YRT. Pengeluaran untuk pengeluaran barang dan jasa disebut pengeluaran konsumen, disimpulkan dengan CRT. Sisa pengeluaran rumah tangga yang ditabung atau saving disimpulkan dengan SRT. Persamaan pendapatan rumah tangga YRT sama dengan CRT plus SRT. Pendapatan perusahaan. Uang yang diterima sektor perusahaan disimpulkan dengan YP. Uang yang akan digunakan untuk membayar sewa tanah, upah, tenaga kerja, dan bunga disebut ongkos produksi, atau pengeluaran investasi disimpulkan dengan IP. Pengeluaran konsumsi perusahaan disimpulkan dengan CP. Persamaan penerimaan perusahaan YP sama dengan CP plus IP. Keseimbangan pendapatan dalam ekonomi tertutup dua sektor, pendapatan yang diterima perusahaan sama dengan yang diterima rumah tangga, YP sama dengan YRT.
Pengeluaran konsumsi perusahaan, pengeluaran konsumsi rumah tangga, CP sama dengan CRT, dengan demikian SRT sama dengan IP. I sama dengan S sama dengan min A plus 1 min B dikali Y. Min A, saving pada saat Y sama dengan 0, karena terdapat pengeluaran konsumsi minimum sebesar A. 1 min B sama dengan MPS, marginal provinsi itu konsum. I sama dengan min A plus 1 min B kali Y, sehingga Y sama dengan I plus A dibagi 1 min B. Contoh, diketahui fungsi konsumsi C 30 miliar plus 0,75 Y dan investasi otonom atau I sebesar 20 miliar. Hitunglah pendapatan nasional keseimbangan YI, konsumsi nasional keseimbangan CI, dan tabungan nasional keseimbangan SI dapat ditentukan sebagai berikut. Perekonomian tertutup sederhana. Terdapat suatu sistem arus melingkar dalam perekonomian karena mayoritas pendapatan yang diterima salah satu sektor disalurkan ke sektor lain dan sebaliknya. Terdapat kemungkinan bahwa pendapatan yang diterima sektor perusahaan tidak disalurkan ke sektor rumah tangga atau sebaliknya. Terdapat kemungkinan bahwa pendapatan yang diterima sektor perusahaan tidak berasal dari sektor rumah tangga atau sebaliknya. Perubahan konsumsi. Perubahan konsumsi atau delta C terjadi karena perubahan pendapatan nasional atau delta Y. Delta Y sama dengan Y1 min Y0 atau Y1 sama dengan Y0 plus delta Y. Delta C sama dengan C1 min C0 atau C1 sama dengan C0 plus delta C. Fungsi konsumsi sama dengan C sama dengan A plus B, perubahan pengeluaran konsumsi dengan perubahan pendapatan, MPC sama dengan delta C dibagi delta Y. Delta C sama dengan MPC dikali delta Y, sehingga C1 sama dengan C0 plus MPC dikali delta Y. Contoh misalkan fungsi konsumsi C sama dengan 20 miliar plus 0,9 Y, pendapatan nasional tahun 2010 sebesar 180 miliar dan tahun 2011 meningkat 20% menjadi 216 miliar. Hitunglah besarnya pertambahan konsumsi nasional. Sekarang kita membahas saving. Faktor Feynman. Saving. Perubahan tabungan. Perubahan tabungan terjadi karena perubahan disposable income dan perubahan pola hidup masyarakat. Y sama dengan C plus S. Bila pendapatan nasional naik sebesar delta Y, maka tabungan juga naik sebesar delta S. Delta S sama dengan S1 min S0 atau S1 sama dengan S0 plus delta S. MPS sama dengan delta S dibagi delta Y atau delta S sama dengan MPS delta Y. Sehingga S1 sama dengan S0 plus MPS delta Y. MPS plus MPC sama dengan 1. Contoh, bila ditentukan MPC sama dengan 0,75, pengeluaran konsumsi minimum tahun 2018 sebesar 40 miliar dan pendapatan sebesar 200 miliar. Tahun 2019 pendapatan naik sebesar 20% dari tahun 2018. Hitunglah jumlah saving pada tahun 2018 dan 2019. Perubahan investasi, variabel investasi berpotensi dalam mempengaruhi pendapatan nasional. Simbol yang biasa digunakan adalah I. Besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap pendapatan nasional karena perubahan investasi ditentukan oleh besarnya angka pengganda atau multiplier investasi disimbolkan dengan KI. KI sama dengan delta Y per delta I atau delta Y sama dengan KI dikali delta I. Contoh, misal KI sama dengan 4 dan investasi bertambah dari 20 miliar menjadi 30 miliar, itu artinya delta I sama dengan 15 miliar. Hitunglah pertambahan pendapatan nasional. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan dalam perekonomian tertutup. A. Pada pendapatan yang rendah rumah tangga mengorek tabungan. B. Kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi.
Biasanya pertambahan pendapatan adalah lebih tinggi daripada pertambahan konsumsi. C. Pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga menabung. Disebabkan pendapatan selalu lebih besar dari pertambahan konsumsi, maka pada akhirnya rumah tangga tidak memperoleh tabungan. Perilaku pengeluaran yang dilakukan oleh sektor rumah tangga bisa dilakukan dengan membuat fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Untuk melihat bagaimana perubahan pendapatan terhadap tingkat pengeluaran konsumsi dan tabungan. Kecenderungan bagi sektor rumah tangga untuk melakukan konsumsi disebut dengan marginal propensity to consume atau MPC. Sedangkan kecenderungan bagi sektor rumah tangga untuk melakukan tabungan disebut dengan marginal propensity to save atau MPS. Konsep pendapatan disposable dengan konsumsi dan tabungan. A. Kecondongan mengkonsumsi. Ada dua macam, yaitu kecondongan mengkonsumsi marginal dan kecondongan mengkonsumsi rata-rata. Satu, kecondongan mengkonsumsi marginal dinyatakan sebagai MPC, yaitu perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable yang diperoleh. Dua, kecondongan mengkonsumsi rata-rata dapat dinyatakan sebagai PC, yaitu sebagai perbandingan di antara tingkat konsumsi atau C dengan tingkat pendapatan disposable ketika konsumsi tersebut dilakukan. B. Kecondongan menabung. Ada dua macam, yaitu kecondongan menabung marginal dan kecondongan menabung rata-rata. Satu, kecondongan menabung marginal atau MPS dapat didefinisikan sebagai perbandingan di antara pertambahan tabungan atau delta S dengan pertambahan pendapatan disposable atau delta Y. Dua, kecondongan menabung rata-rata atau KPS menunjukkan perbandingan di antara tabungan S dengan pendapatan disposable. Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Ada dua kurva yang sangat penting peranannya dalam penentuan keseimbangan pendapatan nasional, yaitu fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Pengertian fungsi konsumsi dan tabungan. Satu, fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional, pendapatan disposable perekonomian tersebut. Dua, fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional, pendapatan disposable perekonomian tersebut. Persamaan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan di samping digambarkan dalam bentuk kurva juga dapat dinyatakan dalam bentuk aljabar, yaitu sebagai berikut. Fungsi konsumsi ialah C sama dengan A plus B. Fungsi tabungan ialah S sama dengan min A plus 1 min B kali Y. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-7. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.